Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas ulang sebenarnya atau lebih mendalam tentang efek Hall atau percobaan efek Hall dalam kerangka klasik ya. Jadi, sebelum kita membahas tentang efek Hall, kita akan belajar dulu tentang teorema tentang gaya, di mana gaya yang terjadi pada muatan, anggaplah muatan positif ya. Ketika muatan positif ini mendapatkan medan listrik dan medan magnet ya. Anggaplah medan listrik dan medan magnetnya beda arah gitu ya, tegak lurus atau ortogonal, dan dia juga ortogonal terhadap kecepatan, maka yang terjadi akan menjadi pertama akan menjadi gaya kolom ya, akan menjadi gaya kolom di mana muatan ini akan muatan positif ya, itu akan searah, gaya yang dirasakan oleh muatan positif itu akan searah dengan medan listriknya. Selain itu juga ketika muatan positif ini mendapatkan medan magnet dan berinteraksi dengan medan magnet, maka yang terjadi adalah hukum Lorentz atau gaya Lorentz, di mana muatan ini akan mengalami gaya Lorentz namanya FB. Ya, besar gaya Lorentz-nya itu sebanding dengan muatan yang dimiliki Q dikalikan skalar dengan dikalikan skalar antara V dikroskan terhadap B ya. Dan ketika kita tahu bahwa bentuk cross ini bisa menggunakan kaidah tangan kanan ya, dimana V dikroskan terhadap B ke arah sini, maka ketika menggunakan kaidah tangan kanan, gayanya itu akan ke bawah. Sedangkan gaya kolom itu gayanya ke atas. Kenapa? Muatan positif itu akan gayanya itu kan searah dengan medan listriknya gitu ya. Nah, karena ada dua fenomena ini, misalnya gitu ya, jika ada medan magnet dan medan listrik yang saling ortogonal dan muatannya juga bergerak, maka dia akan memenuhi persamaan Lorentz ini ya. Nah, ketika adanya medan magnet dan medan listrik dikenakan pada muatan bergerak, ini sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita manfaatkan dari fenomena ini. Pertama adalah filter kecepatan muatan. Jadi misalnya kita memiliki sebuah muatan yang bergerak dengan kecepatan V, maka ketika kita ingin mengetahui berapa kecepatannya, maka kita akan beri medan magnet dan medan listrik pada arah ortogonal kecepatan ya. Karena dia diberi medan magnet dan medan listrik, maka terjadi gaya Lorentz dan gaya Coulomb. Nah, pada saat nilai E dan B-nya yang tepat, pada rasio E medan listrik dan medan magnet yang tepat, maka si muatan ini akan tetap menjalar pada garis lurus. Tetapi pada saat misalnya besar E dan B-nya ini pada rasio yang tidak tepat, misalnya gitu ya, maka si muatan ini akan bergerak dengan arah, misalnya kalau gaya kolomnya lebih dominan ke atas, kalau gaya Lorentz-nya dominan, dia akan ke bawah. Dengan demikian, kalau kita buat misalnya pada saat gaya arah vertikalnya
itu sama dengan 0, maka kita akan dapatkan bahwa kecepatan itu sebanding dengan ya medan listrik yang diberikan dibagi medan magnet yang diberikan ya. Sehingga dengan demikian kita bisa mengetahui kecepatan dari muatan yang bergerak tersebut, sekaligus juga untuk memfilter kecepatan tersebut. Memfilter itu artinya apa? Jadi kita hanya menjalarkan muatan dengan kecepatan yang sama pada arah horizontal misalnya. Kenapa? Karena muatan dengan kecepatan yang lebih rendah atau lebih tinggi dia akan berbelok karena medan listrik dan medan magnetnya. Gitu ya. Bergantung pada rasio medan magnet dan medan listrik per medan magnet. Oke. Kemudian pada saat tidak diberikan medan listrik gitu, dan hanya diberikan medan magnet, maka yang terjadi adalah ada gaya sentripetal yang menahan seakan-akan ada gaya yang menahan supaya gerakan dari atau lintasan dari muatan ini seakan-akan seperti lingkaran. Dia akan terus melingkar dengan kecepatan v tertentu ya, dan gaya yang menahannya itu adalah gaya Lorentz ya. Gaya Lorentz yaitu Q kali V kali B ya. Q V cross B, tapi secara skalarnya adalah Q kali V kali B ya. Dan ini sebanding dengan gaya gaya sentrifugalnya ya, maaf. Ya, sentrifugalnya. Oke, karena dia ada gaya sentrifugal yang menahan, yang seakan-akan menahan muatan tetap bergerak melingkar, maka kalau kita cari radius lingkarannya, dari radius lingkarannya kita akan dapatkan bahwa ternyata radius itu sebanding dengan momentum dibagi muatan kali B. Jadi radiusnya itu adalah muatan dibagi momentum dibagi muatan kali B. Ini. Ya, dengan demikian ketika kita ingin membuat muatan melingkar pada radius tertentu, ya kita bisa memfilter ya kita harus memfilter momentum dari muatan tersebut gitu, atau sekaligus juga memfilter dalam artian membuang momentum-momentum yang lain dengan cara membelokannya pada radius yang berbeda. Kemudian ketika dia bertemu dengan atom-atom yang netral gitu ya, atau ground ditanahkan, maka dia akan hilang. Yang tersisa adalah orbit atau radius dari muatan yang berputar tadi itu memiliki momentum yang sama. Nah, dari sini ya, selain itu juga kita bisa mencari frekuensinya ya, frekuensi dari lingkarannya gitu. Ternyata besarnya adalah 2 pf ya, dan kita bisa hitung bahwa ternyata itu sama dengan Q B per M ya. Ini adalah frekuensinya. Kemudian dari frekuensi putaran dari si muatan tadi kita akan tahu bahwa ternyata itu bergantung pada medan magnet dan massa dari muatan tersebut ya. Jadi dengan memberikan medan magnet tertentu ya, maka kita akan tahu berapa frekuensinya. Dari frekuensinya kita akan tahu massa dari muatan tersebut ya. Jadi ketika muatan dia radiusnya kita ketahui, maka kita akan tahu berapa momentumnya.
Selain itu juga ketika frekuensinya bisa diukur, maka kita akan tahu massa dari muatannya gitu. Kemudian juga kita ingin mencari energi dari muatan yang bergerak tadi. Caranya mudah. Kita cari, karena dia bergerak maka dia adalah energi kinetik. Dan energi kinetik kita ketahui sebanding dengan P kuadrat per 2M. Jadi energi kinetik sama dengan P kuadrat per 2M. P-nya dari sini, maaf ya. P-nya itu sama dengan R QB. Berarti P kuadrat berarti Q kuadrat B kuadrat R kuadrat per 2M. Ya. Nah, sekarang ini adalah dalam tanda kutip muatan yang bergerak pada ruang vakum. Anggaplah ya, biasanya karena siklotron itu berarti muatan pada bidang vakum. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau misalnya muatan tadi bergerak pada pada bahan solid. Dan ternyata kita sudah ketahui bahwa itu akan membentuk efek Hall namanya. Ya, efek Hall. Dimana misalnya ketika misalnya ada sebuah plat diberi rapat arus Jx, maka muatan elektron itu akan bergerak ke arah kiri, sedangkan muatan positif akan bergerak ke arah kanan. Ya. Ketika diberi medan magnet ke arah atas, ketika diberi beda potensial, X-nya ke arah sini, ya, X-nya berarti ke arah kanan, kemudian medan magnetnya ke arah atas. Ya. Oke. Nah, pada saat seperti itu, ketika ada medan magnet dan medan listrik, maka yang terjadi adalah elektron, ya. Elektron akan bergerak ke arah kutub bawah yang ini, sedangkan muatan positif akan bergerak ke arah atas, ya. Jadi ibaratnya ini adalah arus, yang positif ke atas, yang negatif ke bawah, arahnya dari sini. Gitu. Oke. Nah, hubungan ini adalah arus dari medan listrik, kemudian ini adalah gaya Lorentz dari medan magnet, gitu ya, menyebabkan partikel atau muatan bergerak ke arah kutub berbeda tergantung dari jenis muatannya. Ini adalah cara pandang dari atas. Oke. Nah, dengan menggunakan prinsip gaya Lorentz yang sama, maka kita akan mendapatkan titik kesetimbangan pada saat, dan kita dapatkan bahwa medan listrik yang terbentuk karena penumpukan muatan ini kita sebut dengan tegangan Hall. Ya, diukur dengan menggunakan voltmeter, maaf. Ya. Ini EH, di mana medan listrik yang terbentuk karena efek Hall, ya, penumpukan muatan positif dan negatif di masing-masing kutub, ya, dan dia akan statis, balance, ya, setimbang, ya, ketika membentuk persamaan seperti ini, di mana EH, ya, EH sebanding dengan V cross B, ya. Dan kita akan dapatkan bahwa nilai RH itu sebanding dengan RH itu sebanding dengan minus 1/N kali E muatan misalnya besar dari konstanta pembawa muatan. Ya, ini adalah jumlah
maaf, densitas pembawa muatan, N itu adalah densitas pembawa muatan, E itu adalah konstanta elektron. Dan kita tahu ternyata RH itu tidak bergantung pada massa dari pembawa muatan dan tau waktu antar tumbukan, sehingga ini lebih efisien untuk menentukan N gitu ya. Jadi ini sebenarnya yang EH itu sama dengan RH J kali B ya. Itu sebenarnya adalah penurunan dari ini nih, persamaan kesetimbangan ini. Dan kalau lebih lihat lebih ini persamaan ohm biasa aja. V sama dengan I kali V ya. Maaf, V sama dengan I kali R ya. V nya sama dengan apa ini? I berarti J kali D, J kali A, kemudian ini adalah RH karena A nya itu dianggap arusnya itu disebabkan karena medan magnet, maka ada unsur medan magnet yang berpengaruh. Nah ini lebih penurunan lebih lengkapnya ya. E arah Y itu sebanding dengan RH B kali JX, dengan RH adalah minus dari densitas pembawa muatan dan konstanta elektron. Nah, kita masih menggunakan model Drude ya sekarang. Bahwa model Drude menyatakan bahwa jumlah pembawa muatan itu sebanding dengan densitas massa dibagi luas permukaan, dibagi massa atom, ya. Kemudian ini adalah jumlah atom per jadi gini. Ini adalah jumlah atom per kubik. Dari jumlah atom per kubik maaf. Ini adalah jumlah mol dalam per meter kubik. Yang kemudian sekarang 1 mol itu kan sebanding dengan 1 Avogadro ya. Maka jumlah atom per meter kubik itu adalah bilangan Avogadro kali jumlah molnya dalam 1 meter kubik. Kemudian ini jumlah atom per meter kubik. Maka jumlah pembawa muatan itu adalah masing-masing atom memberikan kontribusi berapa, yang dianggap bahwa kontribusinya itu adalah elektron valensi. Jadi 1 atom ya itu memberikan kontribusi sebanyak Z, di mana Z ini adalah elektron valensi di kulit terluar ya. Nah, 1 atom ditambah 1 atom yang lain, maka itu akan menjadi jumlah atom total, yaitu bilangan Avogadro kali molnya ya. Sehingga pada akhirnya jumlah pembawa muatan itu adalah bilangan Avogadro kali densitas massa kali jumlah valensi dari atomnya dibagi massa atomnya gitu ya. Massa per 1 mol. Nah, untuk litium
Kita kasih contoh ya. Densitas massanya adalah 0,542 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Kemudian massa atomnya itu adalah 6,941 kali 10 pangkat minus 3 kg per mol. Ya, Z-nya litium itu valensinya hanya 1. Sehingga kita dapatkan bahwa pembawa muatannya itu kira-kira N sama dengan 4,70 kali 10 pangkat 28 pembawa muatan per kubik. Ini cukup besar. Ya. Jadi kita dapat bahwa N-nya adalah 4,7 kali 10 pangkat 28. Nah, kita tahu bahwa RH ya itu sama dengan minus 1 per N kali konstanta elektron, konstanta muatan elektron. Ya, dikalikan N-nya masukkan 4,7 kali 10 pangkat 28, hasilnya adalah RH-nya sama dengan minus 1,33 kali 10 pangkat minus 10 kubik per kolom. Ya. Dan hasil eksperimen menunjukkan bahwa RH-nya itu sekitar minus 1,7 kali 10 pangkat minus 10 kubik per kolom. Ya. Dengan demikian hasil eksperimen dan hasil teoretik sebanding lah. Ya, hanya perbedaan di 1,7 dan 1,33. Tandanya minus sama, perpangkatannya juga sama. Sedangkan untuk Zn, hasil RH-nya secara teoretik minus 4,77 kali 10 pangkat minus 11 meter kubik per kolom. Sedangkan ternyata RH-nya itu positif. RH-nya dia positif kali 10 pangkat minus 11. Perpangkatannya sama, cuma bedanya adalah beda tanda positif dan negatif. Ini negatif, ini positif. Dan besarnya lebih kecil daripada RH teoretik ya, RH teoretik. Kenapa? Coba perhatikan lagi. Ya. Nah, berarti dengan demikian pembawa muatannya bukan pembawa muatan elektron, tetapi adalah pembawa muatan positif. Ya, pembawa muatan positif. Berarti tanda positif dan negatif itu menunjukkan pada akhirnya adalah pembawa muatannya jenisnya apa. Kalau negatif berarti pembawa muatannya adalah elektron. Kalau RH ya, RH-nya negatif berarti pembawa muatannya adalah elektron. Tapi kalau RH-nya positif berarti pembawa muatannya adalah pembawa muatan positif atau Hall. Yang ternyata berdasarkan teori yang lain menunjukkan bahwa massa dari Hall itu lebih kecil dibandingkan massa elektron. Gitu ya. Karena massanya lebih kecil, ya RH-nya kemungkinan lebih kecil dibandingkan RH teoretik. Dan tandanya juga berubah karena pembawa muatannya positif. Oke. Nah, selain itu juga ada namanya omega T. Omega T ini menunjukkan rasio lah ya. Rasio omega C. Omega C itu menunjukkan rasio medan magnet dibagikan massa ya. Walaupun sebenarnya ini dalam tanda kutip hubungan antara frekuensi siklotron dengan sudut Hall. Ya, jadi kalau sudut Hall dalam artinya gini, ini ada plate, ini ada dalam arus pembawa-muatan elektron misalnya. Terus kemudian dia beri medan magnet, maka akan ada dalam tanda kutip seakan-akan si elektronnya itu berputar tetapi sambil bergerak ke arah bawah.
gitu ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan frekuensi sikloton dan sudut Hall gitu. Gitu. Secara sederhananya gitu ya. Jadi ada rasionya. Dan kemudian kita lihat ternyata perbandingan antara pembawa muatan dasar dengan pembawa muatan dasar per pembawa muatannya itu sebanding dengan minus 1 per RHC kali NEC ya, dengan kemudian juga omega C kali tau nya itu sama dengan ini, ada rasionya ya. Makin tinggi frekuensinya makin dia akan bertanda negatif atau makin mengecil. Nah, apa konsekuensinya? Ternyata sangat sulit untuk menentukan omega C tau lebih besar dari 1. Kenapa? Karena ternyata itu berkaitan dengan mobilitas elektron. Medan magnet kali mobilitas elektron. Jadi mobilitas elektronnya besar, B yang dibutuhkan kecil. Tetapi kalau mobilitas elektronnya kecil banget, malahan justru medan magnet yang diperlukan sangat besar ya. Sehingga ya anggap misalnya gini, ketika si elektron misalnya bergerak pada semikonduktor, maka dia akan bergerak. Kalau misalnya diberi medan magnet, maka si elektron akan turun ke bawah ya. Walaupun sebenarnya ada kemungkinan dia akan bentuknya seperti siklotron ya gitu ya. Jadi sehingga di sini terkumpul medan muatan ya. Jadi di sini adalah potensial rendah, di sini adalah potensial tinggi, dan kita akan ukur ternyata besar ininya. Ini adalah tegangan Hall ya. Sehingga pembawa muatan bisa kita ukur langsung berkaitan dengan arus yang diberikan dikalikan medan magnet dibagi Q pembawa muatan, W itu adalah ketebalan ya. Itu adalah ketebalan atau lebar nih. Lebar dikalikan lagi dengan potensial Hall. Ya, berarti ya benar. Nah, tapi ada satu yang menarik bahwa ketika kita melihat ada nggak perbedaan tegangan antara satu titik dengan titik yang lain di sepanjang permukaan ini ya. Dan ternyata ada keterkaitan antara konduktivitas dengan ininya ya, dengan kerapatan arus terhadap permukaannya ya, kerapatan arus. Jadi arusnya di mana nih yang dominan? Ternyata di bagian sebelah sini atau yang sebelah sini, tergantung dari jenis pembawa muatannya. Dan dia ternyata tidak bergantung pada bentuk dari sampel ya. Nah, berdasarkan pengamatan Klaus von Klitzing gitu ya, yang menarik adalah bahwa ternyata pembawa densitas arus pada permukaan plat itu bergantung pada medan magnet yang diberikan. Jadi misalnya ini adalah rho arah X ke X, ini adalah rho X ke Y. Ternyata dia sangat bergantung pada besar medan magnet, dan ternyata juga dia terkuantisasi sebesar E kuadrat per H ya. Walaupun kita tahu bahwa ternyata Hall resistance itu sebanding dengan H per I kali E kuadrat, dan
dengan I-nya adalah integer ya. Dengan demikian medan magnet yang makin besar akan menunjukkan terjadinya kuantisasi, dan kita sebut dia sebagai cleansing konduktif. Jadi konduktivitas Hall pada saat kuantum, dan dia telah ukur dari mulai 1 sampai 10�8 ya. Jadi dengan demikian ketika medan magnet kecil kita lihat nilainya masih linear, tetapi ketika sudah makin besar dia mulai terkuantisasi. Kenapa? Salah satu alasannya adalah medan magnet yang diberikan pada permukaan atau pada benda solidnya itu menyebabkan bukan hanya elektron valensi yang berkontribusi dalam terjadinya efek Hall, tetapi juga elektron-elektron yang di luar elektron valensi juga dia mulai berkontribusi, karena medan magnet yang diberikan mengubah sifat dari elektron-elektron di atom-atom tersebut. Jadi makin besar otomatis elektron yang di luar valensi itu makin banyak yang tereksitasi lah, boleh disebut seperti itu, karena adanya medan magnet. Medan magnetnya makin besar gitu ya. Yang kita sebut dia fenomena sebagai fenomena cleansing, dan dia mendapatkan Nobel pada tahun 1985 gitu ya. Dan yang menarik lagi, pada tahun 1988 misalnya ini ada Stromer dan Sui dari Columbia dan Princeton. Dia menemukan adanya bentuk baru yang fluida kuantum ya, yang dianggapnya fluida kuantum dengan muatan yang fraksional ya, muatan eksitasi yang fraksional gitu. Jadi ini yang dijelaskan oleh Laughlin, Stromer dan Sui. Oke. Sekian kuliah kita hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.